Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Emang gak enak jadi orang miskin. Suatu ketika saat kembaran Jeffrey Nicole versi 2 bit ini sedang berbicara empat mata dengan ayangnya bernama Sarah, kala itu Sarah pun mengajak minion spek pengangguran ini nikah, tapi apa daya sebuah kebenaran pun tiba-tiba terungkap. Aku tuh gak pernah cinta sama kamu. Aku deketin kamu cuma karena kamu banyak uang doang, gak lebih. Itu dia. Spek Mokondo gini udah pasti pengangguran anjing. Selain berbicara fakta, Babang NPC Los Santos Perkotos Mama Mia Zatos ini memberikan sebuah fakta di atas fakta tentang ketidak good lookingan Sarah di matanya, makanya tak mau dinikahi, cuman suka dipakai doang duitnya. Alhasil kini Sarah pun harus menjomblo sekalian mengeluarkan kodamnya akibat saking kesalnya lahir tidak good looking. Ya begitulah hidup, kadang di atas kadang jadi incaran Pak Didi. Keesokan harinya baru aja kemarin sakit hati, kini Sarah yang niat sok asik dengan tetangganya yang miskin-miskin ini, ia malah mendapatkan berbagai macam roastingan mulai dari penghinaan yang level 1 sampai level Pro Max di atas Pro Max. Lagian mana ada cowok yang mau nikah sama dia? Gak menarik sama sekali, makanya perawan tua. Ups. Buset, mulutnya nyerocos kayak kecepatan Starling. Untungnya si Sarah yang sabar tak mengparani mereka. Yang ada malam harinya ia malah datang ke sebuah dukun yang konon pernah bikin kaya rapper Pak Didi, makanya bisa membuat pesta pergesekan antara batang dengan serabi. Saya bisa membuat wajahmu terlihat cantik mempesona. Bentar, katanya Sarah kaya cuy lah, ngapain kagak oplas anjing malah datang ke dukun. Mendengar itu Sarah tentunya bagong mengira tutorial cantik lewat dukun cuman mitos. Padahal ia baru aja ingin mengikuti jejak Popo Barbie mengubah diri menjadi woman meski suara masih seperti cakrakan. Tapi anehnya di sini pantangannya begitu goblok karena ya dengar sendiri aja dah. Karena kalau kamu menikah, kamu tidak akan terlihat cantik lagi di depan suami kamu. Lah, terus fungsi susu apa anjing? Dia mau masang susu biar ada yang mau ngajak nikah, Bambang. Di sana bisa-bisanya Sarah setuju dengan persyaratannya sampai ia lupa tujuan pasang susu untuk apa. Dan saat dukun menyuruh Sarah menggunakan sebuah kerudung, ia langsung membacakan mantra. Mbak, lu disuruh pakai kerudung mbak, malah cosplay Assassin's Creed anjing. Setelah selesai dibacakan mantra abogoboga, pulang dari dukun si Sarah langsung ngaca di depan cermin yang saat kerudungnya dibuka, surprise. Apa bedanya cuy? Mananya yang berubah? Dengan wajahku begini, gak ada laki-laki yang sanggup menolak pesonaku. Anjas, padahal mah cuma dikasih cahaya flash di jidatnya. Nah pagi harinya, Sarah yang uangnya gabut mau dipakai apa, ia pun membangun bisnis warung kopi. Dan bisa-bisanya para builder penambang gem COC pada berdatangan dengan serempak ke sana. Hasil di hari pertamanya buka, Sarah pun gacor parah mendapatkan para builder yang sudah kebelet saknes. Buset, itu jualan kopi apa mau fashion show? Lihat no sandalnya. Tak berselang lama datanglah cangkem lampir ini yang kemarin ngerosting Sarah, di mana ia melihat warung Sarah buka sehingga ia langsung ke sana ingin melabrak. Tapi ketika sang suami bertemu Sarah, sebuah efek glitch pun muncul sekalian yang membuat Babang ini saknes sampai ingin memulai perang dunia dalam rumah tangga. Kamu cantik banget. Auto tidur di luar lu bang. Ningsi, kamu itu benar-benar cantik. Nambah lagi durasi tidur di luar. Mendengar cangkem suaminya memuji wanita lain, istrinya langsung mengajaknya pulang sebelum semakin menumbuhkan bibit-bibit cinta yang berujung sebuah pengunboxingan dan berakhir dirinya menjandakan. Nah, karena tak terima Sarah terlihat cantik, woman begunal Yani ini pun mulai menggosipi Sarah ke para mama yang bingung beli susu minjem uang di mana. Alhasil karena kepo dengan kecantikan Sarah, mereka pun pada pergi ke rumah Sarah, tapi di jalan malah ketemu Sarah. Di sana Sarah pun memberikan rekomendasi untuk menjaga suami mereka masing-masing sebelum rudalnya ingin mendekati Sarah karena kecantikannya. Kena mental nggak tuh? Makanya bu, jangan suka ngehina penampilan orang. Selama dukun es kopi 7 hari 7 malam masih hidup, penampilan bisa disihir cuy. Kemudian malam harinya suami Yani mulai mimpi sedang melakukan dengan Sarah sehingga menggetar-ketirkan hati istrinya yang mulai takut akan menjadi janda sedangkan anaknya jadi yatim tanpa piatu. Bahkan suaminya disuruh puasa pun malah marah-marah seakan-akan udah terpengaruh untuk menjauh hal kebenaran. Sikap Bang Oji kenapa jadi berubah kasar gitu ya? Ya begitulah mbak, kalau suami udah bersekutu dengan iblis apalagi Illuminati.
Di pagi harinya, si Oji pun mulai prepare seganteng-gantengnya dengan alasan ingin pergi ke kebun bukan untuk menggelar tikar di semak-semak, melainkan untuk bertemu Sarah yang udah menunggunya di sana. Dan tanpa mengatakan aku cinta padamu, si Oji langsung mengeluarkan setangkai mawar merah yang tandanya mereka udah pacaran dan Oji siap untuk diporotin. Pokoknya nanti kamu pilih aja apapun yang kamu mau, nanti biar aku aja yang bayarin. Nah itu dia, penyakit manusia berbatang ketika banyak uang. Di sisi lain saat Yani nyamperin suaminya ke kebun, ternyata Oji udah bohong dengan dirinya, tapi untungnya ke BGGST-an suaminya berhasil keciduk saat di jalan oleh Yani yang langsung memparani Sarah. Namun apa daya, akibat Oji begitu saknes dengan Sarah, ia tentunya membela Sarah, bahkan sampai memaki-maki istrinya sendiri, sekalian lebih memilih Sarah ketimbang Yani yang disebut-sebut Oji sebagai woman tergood looking yang pernah diciptakan. Anjas, diciptakan. Ini mah cantiknya ngecit anjing. Nah saat sampai di rumah, Oji seketika mengajak Sarah menikah agar bisa mengunboxingnya, tapi tentunya Sarah tak mau karena itu melanggar tutorial jadi cantik jalur VPN. Melainkan Sarah menyuruh Oji meninggalkan istrinya terlebih dahulu, hitung-hitung untuk balas dendam akibat congor Yani begitu ekstrim mengerostingnya di awal film. Kemudian di tempat Yani, ia mulai mencepukan Sarah ke Pak RT. Ada warung kopi yang jualan di bulan puasa di siang hari. Lah, apa hubungannya? Itu cobaan puasa namanya cuy. Kalau iman lu kuat ya nggak bakalan kegoda anjing. Mendengar itu Pak RT langsung OTW lokasi Sarah, tapi anehnya di sini susuk Sarah malah tak bekerja ke Pak RT karena mungkin tahu punya Pak RT udah expired. Alhasil Sarah terpaksa mendengar ceramah dari Pak RT dan mengiyakan permintaannya untuk menutup warung kopinya. Takut banget kegoda imannya sama kopi. Gua puasa di samping gua makan nasi padang biasa aja dah. Guanya yang makan. Keesokan harinya ada seorang pengemudi Avanza Drip yang mengalami kerusakan pada mobilnya. Di sana keluarlah Sarah dan aduh. Bapak tua ini mobilnya keren banget. Gua nggak tahu ini era bebatuan atau gimana ya. Serius lu baru kali ini lihat mobil Avanza? Tanpa babi lu bego, Sarah langsung mendekatkan diri dengan bapak-bapak ini, ya panggil aja Tarno. Sekalian memberikan sentuhan energi supra bapak kau. Yang seketika Tarno langsung tersangbrutkan melihat ke good lookingan Sarah. Beginilah kalau kalian jarang ibadah guys, pelet susuk gampang masuknya. Kala itu Tarno diajak ke rumah Sarah sedangkan mobilnya dibiarin di jalan. Dan saat sampai Tarno pun bagong mendengar kalau Sarah masih single, belum menikah dan masih tersegel. Hatinya udah negatif aja ya kan pikiran kalian. Di sisi lain Yani kembali mencepukan Sarah tentang suaminya yang udah kena guna-guna ketika melihat wajah Sarah selalu antena bagian bawahnya berdiri. Alhasil Pak Ustadz langsung ke rumah Yani menunggu Oji pulang. Asap hitam pekat menelilit Bang Oji. Sepertinya Bang Oji sedang diganggu oleh jin jahat. Dan ketika melihat Oji diselimuti asap hitam pekat seperti semburan truk tronton berbemper gapura, Pak Ustadz pun jadi yakin kalau Oji telah terkena guna-guna. Dimana malam itu juga Oji langsung diruqyah. Dan sesuai dugaan Pak Ustadz, tiba-tiba sebuah asap keluar dari badan Oji seperti Oji udah kematangan, lupa dibalik dan ditiriskan. Namun selesainya mantra itu, Oji pun pingsan dan sadar-sadar akhirnya udah kembali menuju ke jalan kebenaran. Kehilangan pengsaknesannya dengan Sarah. Buset dah. Ini satu kampung perlu diruqyah kalau gini cuy. Nah di malam yang sama, Sarah menunggu Oji untuk ditumbalkan agar kecantikannya bisa setara dengan Popo Barbie. Tapi yang datang bukan Oji, melainkan istrinya yang mengungkap tentang tutorial Sarah cantik modal VPN. Sekalian bilang kalau suaminya udah lepas dari guna-gunanya. Di sisi lain, istri Tarno pun tiba-tiba ingin wasted. Sakit kepalanya begitu ekstrim setelah memikirkan siapa sebenarnya pemilik akun dari Fufu Fafa karena kata Kominfo bukan punya saya. Namun Tarno yang udah terkena guna-guna dari si Sarah, ia pun malahan memaki-maki istrinya meskipun ujung-ujungnya diantar juga ke dokter. Tapi di tengah jalan Tarno malah mendapatkan ajakan berduaan dengan Sarah. Mending ikut saya. Yuk. Alhasil dengan pelet tersebut Tarno pun bodo amat dan meninggalkan istrinya di jalan begitu saja, mau wasted mau enggak. Dan tak berselang lama datanglah anak mereka bernama Canti termasuk para warga yang habis GB pahala. Di sana Sima pun langsung ditransfer ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Tapi kata dokter Sima bukannya wasted melainkan cuman terkena stroke. Ya nggak apa-apalah ya, masih bisa disembuhin daripada nggak bisa ngerayain hari ibu. Gelap. Di sisi lain Tarno pun dibawa ke dalam hutan oleh Sarah sambil menanyakan keseriusannya. Pak Toha sayang kan sama Ningsih?
Oh, tentu sayang dong. Sadar umur, Pak. Dimana untuk membuktikan keseriusannya, si Sarah menyuruh Tarno nyemplung ke jurang dan itu mau dilakukan oleh Tarno. Sehingga malam Jumat itu juga akhirnya kecantikan Sarah bisa di-upgrade ke level 2 karena telah menumbalkan seorang manusia berbatang meski batangnya udah kedaluarsa. Nah, saat pagi tiba, mayat Tarno pun dibawa pulang oleh para warga sekalian mendatangkan Yani yang baru tahu kalau Tarno udah wasted ditemukan di dasar jurang. Apalagi semalam malam Jumat Kliwon. Jangan-jangan Pak Toha buat tumbal. Mendengar itu, Yani pun bilang kalau kemungkinan bapaknya wasted akibat jadi tumbalnya Sarah. Bahkan Yani langsung menggosipi Sarah dengan para bapak-bapak kampung termasuk Mad Dog yang masih muda pun ada di sana. Sebaiknya kita cari bukti dulu supaya kita tidak salah tangkap dan menjadi fitnah, Bu. Si Mad Dog bisa aja. Nah, malam harinya di warung kopi Sarah, ia pun berhasil ngelok seorang babang-babang berbatang karena kebetulan ia udah terkena pelet sedalam-dalamnya ketika melihat wajah Sarah. Kita akan pergi ke tempat yang pemandangannya paling indah. Yang setelah deal, babang ini langsung diajak ke tempat tersebut. Bentar, lah yang jaga warung siapa? Seperti biasa, Sarah membawanya ke sebuah jurang untuk ditumbalkan agar kecantikannya bisa di-upgrade ke level Pro Max. Namun saat mau ditumbalkan, datanglah Yani dan Oji yang berhasil menghentikan kebegunalan Sarah, sekalian menyadarkan NPC ini dari genjutsunya. Ya, padahal lumayan buat ngurangi kemacetan di Wakanda. Karena gagal, Sarah pun datang ke dukun 7 hari 7 malam minum es kopi masih hidup yang seketika babang dukun ini bilang kalau wajah Sarah bisa jadi burik melebihi keburikan grafik Ninja Saga di Facebook akibat telah gagal memberikan tumbal. Terlebih saat Sarah pulang, ia pun dicegat oleh para warga yang niatannya ingin mengurukiah Sarah dan karena kalah member, Sarah pun berhasil ditangkap yang langsung dirukiah akibat bentukan jinnya begitu besar auranya. Sedangkan di sisi lain, CCTV merek apa ini cuy tanpa kabel? Kala itu si dukun pun langsung mengadu kesaktiannya, tapi sayangnya ia malah kalah karena rumahnya tiba-tiba dilanda gempa lokalan. Hasil si dukun langsung wasted di tempat, sementara Sarah akhirnya pingsan yang saat sadar wajahnya tiba-tiba kembali burik. Bahkan lebih burik lagi, buset harus banget pakai efek JJ brutal. Setelah wajah Sarah burik, mereka pun langsung pergi meninggalkan Sarah. Emang sengaja gak suka lihat cewek cantik cuy. Sedangkan Sarah langsung ngereok di dalam kamarnya melihat wajahnya begitu mang 2 bit kan. Bahkan kurang dari 2 bit. Dikasih kaya bukannya oplas malah cari dukun ya gini. Nah, malam harinya wajah Sarah pun kembali memanas seperti kondisi politik di negeri ini. Anjas. Aku harus kembali lagi. Biar aku kembali cantik lagi. Tapi bukannya tobat, Sarah malah datang ke dukun lagi. Namun ketika sampai, si dukun malah udah wasted mengenaskan terkena luka dalam berupa kamehameha di bagian usus buntunya. Cia, burik permanen. Keesokan harinya si Yani kembali menggosipi Sarah padahal wajahnya udah kembali burik. Sampai membuat para mama kembali emosi mendengar Sarah pakai susuk. Apalagi Yani juga memberikan rekomendasi yang begitu ekstrim. Gimana kalau kita usir dia dari kampung ini? Ini yang impostor Yani cuy, kenapa kagak kena azab dah? Ketika di jalan, Oji pun melarang mereka melakukan kebegunalan bareng-bareng, tapi hal tersebut tak dipedulikan karena mereka tetap OTW rumah Sarah. Dimana dari belakang muncullah Sarah yang langsung dikejar oleh para mama Facebook ini sampai ke tengah hutan. Bahkan baru melepas kerudungnya terlihat bau-bau busuk dari wajah Sarah yang begitu mantap jiwa raga batinku Daniel. Yang kemudian Sarah dibawa ke sebuah gubuk di tengah hutan peninggalan member KKB yang lari ketar-ketir melawan pemuda Pancasila Jaya Raya Jayapura. Dimana di sana Sarah pun diikat dan langsung ditinggalkan begitu saja. Buset dah, ini yang begundal siapa dah? Nah, malam harinya Cantik yang sendirian, ia pun mendengar ada suara minta lontong dari sebuah gubuk. Yang ketika dibuka, mata Cantik pun kepanasan melihat bentukan Sarah yang sangat menyakitkan grafiknya. Jauh dari kata good looking, lebih cocok ke good fuceking kata gue teh. Kali itu Cantik pun melepaskan ikatannya dan memaafkan perbuatan Sarah, bahkan mengajaknya ke rumah. Tapi saat emaknya keluar, Sarah pun langsung kabur takut malah dijadikan tumbal seperti ia menjadikan bapak Cantik tumbal. Dimana di jalan ia mencoba berlindung ke Pak RT, namun lagi-lagi cangkem Yani pun menjelma menjadi impostor. Sudah Pak RT, kita kembalikan saja Ningsi ke gubuk, kita ikat. Yang harus kena azab Yani cuy, bukan Sarah. Tapi untungnya PRT memberikan Sarah kesempatan kedua untuk tidur di rumahnya sendiri, sekalian memberitahu apa makanan kesukaan Sarah. Anjas, gelap sekali ini kalau di dalam lapas. Dan saat Sarah tidur, ia pun bermimpi ingin didelete oleh Cantik sampai pada akhirnya ia pun menumpang nginep di rumah Pak RT meski istrinya takut nanti suaminya malah digrepe oleh Sarah.
Nah, pagi harinya, Sarah pun kembali mendengar ada orang pintar lagi di kampung yang kepintarannya melebihi dukun kemarin. Alhasil saat OTW rumahnya, si Sarah harus melewati jembatan, gunung dan juga gedung PRD. Namun baru selangkah menyeberangi jembatan, Sarah pun nyemplung hanyut seperti ikan dugong. Batu macam apa bisa hanyut gitu cuy, kelihatan banget pakai gabus. Sarah yang terdampar, ia pun berhasil ditemukan oleh 2 NPC ini yang sedang mencari keberadaan UFO nyungsep. Di sana mereka pun langsung mengabari para warga agar segera menuju ke TKP. Namun apa daya, baru aja sampai ternyata si Sarah udah duluan terdelete dari dunia tanpa sempat mengucapkan salam penutupan. Singkat cerita, ketika Sarah dimakamkan, sebuah semburan naga COC pun muncul membakar keranda Sarah dan mereka cuma bisa bagong AFK. Namun untungnya dengan Pak Ustadz memakai gem COC untuk mempercepat api itu padam, akhirnya jenazah Sarah bisa dimakamkan meski sempat terjadi goyang dumang sedikit, dimana ketika malam harinya terdengarlah suara Sarah yang minta ampun seakan-akan sedang dibagi-bagi di dalam neraka. Buset, itu mah bukan disiksa. Jenazahnya ketindihan batu ginjal titan anjing.